Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita segala kebaikan, segala kemudahan, eh, diberikan juga kesehatan, diberikan kalamnya, karunia berupa kalam-kalam Allah yang semuanya ini menjadi teman buat kita, menjadi petunjuk buat kita, menjadi penerang buat kita ketika menghadapi kehidupan yang kadang-kadang suka menjadikan kita fokusnya terpindah dari akhirat menjadi fokus dunia. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada sesi terakhir daripada daripada surat Ad-Dukhan ini. Ya, mungkin hari ini presentasinya saya ingin yang lebih bagus, yang lebih lengkap, tapi ya karena satu dan lain hal sehingga saya belum tidak bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi mohon dimaafkan. Tapi insya Allah hal-hal seperti ini kalau di Al-Quran itu selalu diulang, diulang, diulang gitu. Jadi kalau kita uh, hilang, uh, miss ya apa kurang dari sesuatu tentang Al-Quran maka akan ada di dalam ayat-ayat yang lain ya. Al-Quran memang sesuatu ayat Al-Quran terutama maksud saya adalah sesuatu yang kelihatannya singkat tapi di dalamnya mengandung banyak sekali hal yang ingin Allah jelaskan kepada kita sehingga kadang-kadang kita memahami satu ayat hanya sebagian daripada makna ayat itu yang sepenuhnya. Nah, karena itulah kemudian kalau kita menjadi orang-orang yang istiqomah, ya sabar untuk belajar Al-Quran itu, maka setiap daripada ayat-ayat yang tertinggal itu oleh Allah akan diulang. Ya hikmah dari ayat yang tertinggal itu akan diulang oleh Allah di ayat yang lain. Ya, jadi ini yang menjadikan kita ini menjadi berbesar hati. Ya, karena saya sendiri juga merasa kalau saya menjelaskan Al-Quran itu rasanya nggak lengkap ya saya jelasin itu ya satu ayat gitu harusnya lebih lengkap daripada itu. Tapi ya ada keterbatasan waktu, ya, ada juga keterbatasan apa ilmu, ya, keterbatasan kondisi, sehingga kadang-kadang tidak selalu bisa menjadi seperti apa yang diinginkan. Akan tetapi, insya Allah ya apapun yang kita pelajari ya setiap hari atau setiap kita mengkaji di hari Sabtu ini itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan orang-orang yang bisa menganggapnya sebagai berharga adalah orang-orang yang paham. Makin paham dia kepada Al-Quran, makin makin dekat dia kepada Allah, maka dia akan makin makin mudah dan makin makin mudah menyerap ilmu-ilmu Allah itu. Ya, karena itu dibutuhkan satu istiqomah, sesuatu yang sifatnya itu kontinu terus gitu ya. Al-Quran itu harus menjadi sesuatu yang menyatu dengan diri kita, menjadi ruh kita, ya, menjadi yang menemani ruh kita, sehingga kita itu ketika eh, dalam kehidupan ini kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mantap gitu loh, menghadapi hidup itu ya, tahu sekali apa yang harus dilakukan. Baik, alhamdulillah kita sampai pada penghujung surat Ad-Dukhan. Penghujung surat Ad-Dukhan uh, adalah pembahasan tentang surga. Ya. Pembahasan tentang surga yang sebetulnya ini adalah biasa terjadi apabila kita menghafalkan mengkaji satu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat tentang neraka, maka pasti setelahnya adalah surga. Kalau ada ayat-ayat tentang surga, setelahnya itu pasti neraka gitu. Itu menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah sesuatu yang berpasang-pasangan. Karena itulah juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Karena bahasa bahasa Arab itu uh, punya kata ganti untuk pasangan gitu, untuk dua orang gitu. Yang dimana selama ini saya belum pernah tahu ada bahasa lain yang mempelajari eh, kata ganti itu dua gitu. Biasanya satu orang atau jamak gitu. Tapi ini ada dua gitu ya, dua gitu. Jadi menunjukkan bahwa Allah ingin ingin menunjukkan bahwa di dunia ini ada pasangan gitu. Ada pasangan, ada sedih, ada gembira, ada langit, ada bumi, ada surga dan neraka ya. Semuanya itu berpasang-pasangan. Dan walau alam apa yang Allah inginkan dengan pasangan ini kalau saya tidak semuanya tahu tapi ini adalah suatu sistem keseimbangan di mana
dunia ini akan menjadi sesuatu yang seimbang kalau ada siang dan ada malam, kalau ada senang dan ada susah, ya. Kalau kita tidak bisa memahami arti dari sesuatu yang menyenangkan apabila kita tidak mengalami kesusahan. Kita sulit bersyukur tentang kesehatan apabila kita selalu sehat, ya. Hal seperti itu. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas tentang surga setelah kemarin minggu lalu kita membahas tentang neraka. Baik, kita mulai hari ini pembahasannya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dimulai dengan ayat 51, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Ya. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka fi maqamin amin, dalam suatu tempat yang aman, yang tentram, yang tenang, yang tidak ada kegaduhan, yang tidak ribut, yang tidak ada pencuri, tidak ada perampok, ya. Eh, Suasananya sedemikian menyenangkan, ya. Karena di tempat itu adalah tempat yang aman. Kemudian fi jannati wa uyun, ya, di dalam suatu dalam kebun-kebun. Jannat itu juga, jannah itu mempunyai arti kebun ataupun juga berarti surga, yang mempunyai dua arti itu. Jadi para ahli surga itu adalah mereka di dalam kebun-kebun, taman-taman, dan juga mata air. Baik. Jadi yang Allah janjikan di dalam ayat ini, yang Allah janjikan menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang muttaqin. Orang-orang disebutnya muttaqin, bukan wako, ya, bukan wako, tapi muttaqin. Muttaqin artinya orang yang bertakwa, yang dia itu bertakwanya berulang kali. Ya, kata muttaqin itu artinya bertakwanya itu berulang kali. Bukan sekali bertakwa sudah gitu. Takwa itu sendiri seperti yang kita sering pelajari, takwa itu adalah pada intinya itu adalah menjaga diri dari siksa api neraka. Jadi apa yang bisa dilakukan secara prakteknya adalah menjauhkan diri daripada larangan Allah dan berusaha untuk mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah. Itu adalah takwa. Dan takwa itu adalah sesuatu yang sangat sangat kekinian di dalam kehidupan kita, ya. Dalam setiap saat kita bisa menanamkan takwa itu di dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita sedang berjalan gitu, kita lihat ada sebuah pohon, ya, di pinggir jalan sih gitu, ya. Kemarin saya tuh ngeliat ada pohon, ada lagi jalan kaki. Ada bunga yang sangat indah, ya. Buat saya itu bunga sepatu, ya, biasa kalau orang bilang biasa, ya. Kalau saya bagus karena dan dia harum sekali. Dan itu salah satu bunga kesayangan saya. Itu dia di pinggir jalan, ya, di belakang sebuah rumah. Rasanya ingin banget tuh metik si pohon itu karena bagian belakang yang saya jalan itu bagian belakang rumah, ada jalan gitu bagian belakang rumah yang bisa, dan ada temboknya juga. Jadi si orang yang punya juga belum tentu pernah keluar ke situ karena itu satu jalan yang panjang. Ingin sekali ya memetik itu, ya. Kan nggak ada yang apa namanya, seperti tidak ada yang memiliki gitu kan. Dan nanti dulu, nanti aja saya balik lagi kalau pengen metik gitu. Saya minta minta sama penjaga penjaga kompleks aja gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya jadi lupa gitu, ya, tidak jadi memetik bunga itu gitu. Dan alhamdulillah, ya, jadi kalau sesuatu yang hal-hal kecil tapi itu kalau bisa menjadi satu pertanyaan di akhirat nanti, sebenarnya tidak kita lakukan dan kita menundanya, dan Allah akan 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 menjadikan kita melupakan apa yang kita inginkan itu, ya. Jadi apa namanya, orang yang di dalam surga itu adalah orang yang berhati-hati menjauhi diri maksiat dan giat untuk taat kepada Allah di dunia ini,
dan mereka adalah penghuni surga. Mereka itu aman di dalamnya dari kematian, aman dari kecapean, aman dari sedih, aman dari terusir ya, seperti ya Palestina ya, ada negara-negara orang-orang terusir dari kampung halamannya, tidak ada kelelahan, tidak ada kecapean, dan aman juga dari gangguan setan dan tipuannya, aman juga dari musibah dan malapetaka. Ini yang disebutkan dalam Ibnu Katsir seperti itu ya. Dan mereka ini adalah mendapatkan kebaikan dari apa-apa yang dihindarkan dari apa-apa yang didapatkan orang-orang musyrik dalam neraka, yaitu mereka orang musyrik mendapatkan zakum dan minuman air yang panas, sedangkan ahli surga mendapatkan jannah, taman-taman yang indah yang tidak panas, dan juga wa'uyun dan mata air yang segar, bukan zakum maupun minuman air yang hamim ya, yang air yang sangat panas. Selanjutnya, yalbasuna ya, yalbasuna min sundusi wa istabarokim mutaqabilin. Dan mereka itu mempunyai pakaian ya, yalbasuna ya, dari pakaiannya dari apa? Dari sutra ya, dari sutra yang tipis dan sutra yang halus dan juga sutra yang tebal, dan mereka itu duduk berhadap-hadapan. Coba kita lihat lagi di sini, kalau di dalam Ibnu Katsir, sundus itu adalah sutra yang tipis ya, yang dipakai sebagai apa namanya, baju ya. Yang menurut saya saya kenal itu adalah sutra itu selalu tipis gitu. Saya tidak pernah melihat sutra itu tebal, tapi ternyata ada sutra tebal ya. Sutra tebal itu adalah biasanya dipakai sebagai baju hangat ya, atau sebagai hiasan dan aksesoris ya. Dan mereka ini adalah, oh teman-teman ada yang pernah tahu nggak sutra tebal? Kalau ada yang tahu tolong berbagi ya. Apa sih sutra tebal itu? Saya sendiri belum pernah tahu. Atau memang hanya ada di dalam, ada dalam surga ya sutra tebal itu. Yang saya tahu tuh sutra itu selalu tipis gitu. Atau mungkin karena di dunia ini, saya pikir bisa sih ya baju sutra itu dijadikan tebal gitu. Akan tetapi pasti harganya sangat mahal, karena sutra tipis saja sudah mahal, apalagi sutra yang tebal ya. Baik, selanjutnya kalau di dalam surat Al-Fatir ya disebutkan di sini bahwa penduduk-penduduk surga itu juga yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa walibasuhum fiha harir. Dan pakaian dari orang-orang penduduk surga itu adalah sutra ya. Dan harir ini adalah sutra secara umum, tapi kalau sundus itu adalah sutra yang tipis, dan istabarok adalah sutra yang tebal. Dan di surga itu manusia perempuan, kalau perempuan diberikan perhiasan gelang-gelang ya, diberikan perhiasan gelang dari emas, mutiara ya, dan rumahnya juga dari permata, rumahnya dari mutiara ya, masya Allah. Memang tidak terbayang ya, tidak terbayangkan betapa hebatnya karunia Allah yang disebut dengan surga itu. Selanjutnya, kadzalika wazawwajnahum bihurin in. Dan seperti itulah, demikianlah mereka itu juga dipasangkan ya dengan bihurin in, dengan bidadari yang bermata indah. Jadi ini salah satu nikmat surga yang tadi, yang pertama adalah tempatnya, lokasinya ya, lokasinya enak ya, aman ya, dingin, sejuk ya, ada airnya ya, enggak kekurangan air. Yang kedua tadi disebutkan bagaimana bajunya ya, baju-bajunya seperti apa dari sutra. Yang ketiga, mereka di sini diberikan pasangan, karena manusia itu kan makhluk sosial ya, manusia tuh ini ada temannya gitu. Jadi kemudian diberikan pasangan, yaitu bidadari yang bermata indah. Selanjutnya, dan bidadari ini adalah ditafsirkan di dalam ayat-ayat yang lain. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan ya, bahwa mereka ini tidak pernah disentuh manusia sebelumnya, dan mereka ini kecuali oleh suami mereka yang di surga, tidak pernah juga disentuh oleh para jin, dan mereka itu cantik sekali, ibarat permata yakut dan marjan.
Dan hal jazaul ihsani ilal ihsan, dan itulah balasan kebaikan. Balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Jadi ini kemarin kita pelajari dalam surat yang sebelumnya ya Teh ya. Teh Ika ya, tentang surat Al-Waqiah ya, bahwa bahwa kalau ada penjelasan-penjelasan tentang bidadari, maka eh, jangan cuma terfokus pada bidadari, karena bidadari di surga itu ada dua eh, jenis ya, dua golongan perempuan. Yang pertama adalah golongan bidadari yang diciptakan Allah, yang diciptakan seperti itu, dia tidak melalui proses lahir, dia seperti malaikat ya, maksudnya prosesnya itu. Jadi ada aja gitu, nggak pakai, dan mereka tidak menua, mereka tetap pada usianya. Sedangkan mereka itu dengan segala kecantikannya, dan kemudian ada yang golongan kedua adalah golongan dari perempuan-perempuan yang menjadi penduduk surga yang dulunya menjadi penduduk bumi, yaitu kita-kita, insya Allah ya. Nah, mereka ini bagaimana kedudukannya? Ya, kedudukannya. eh, Kalau Rasulullah SAW ditanya bagaimana kedudukan daripada penghuni surga yang bidadari ini dengan perempuan-perempuan mukmin yang masuk ke dalam surga, maka Rasul mengatakan ibaratnya itu seperti indahnya pakaian apa yang nampak dari apa yang tidak nampak. Ya, jadi kalau pakaian aja misalnya, kalau baju daleman dengan baju luar itu kan berbeda. Yang di dalam itu simple, tapi baju yang di luar biasanya lebih lebih cantik, lebih mahal ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat deskripsi tentang perempuan bidadari penghuni surga, maka sebetulnya kita itu insya Allah lebih cantiknya daripada mereka. Kita sucinya lebih daripada mereka. Kita menyenangkannya lebih menyenangkan daripada mereka. Karena perempuan-perempuan penghuni surga dari manusia, golongan manusia, itu mereka itu ibaratnya seperti ratunya, dan para bidadari ini adalah seperti dayang-dayangnya gitu ya. Jadi jangan takut kesaingan ya. Jangan takut kesaingan. Kita juga tidak akan menua di sana, tetap pada umur kita sekitar 33 tahun ya. Mbak tahu dari mana? Ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa seluruh penghuni surga itu usianya sama dengan usianya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam itu usianya 33 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang yang keempat adalah buah-buahan. Ya, buah-buahan adalah salah satu apa namanya makanan yang disukai oleh manusia. Ya, buah-buahan itu manis, seger ya. Eh, apa ya, bikin 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 sehat, bikin bahagia gitu ya, itu buah-buahan ya. Yadauna fiha bikulli fakihatin aminin, dan yadauna mereka tuh boleh meminta ya. Di dalam surga itu yadauna mereka boleh minta dengan bikulli fakihatin, dengan apa saja dari buah-buahan ya, dengan keadaan yang juga aman dan tentram. Jadi mendapatkan buah-buahan itu juga dengan kondisi yang aman tentram. Jadi pokoknya intinya aman tentram itu enak aja, nyaman aja, nggak ada yang huru hara, nggak ada yang nangis, nggak ada yang tembak-tembakan, nggak ada yang cemburu-cemberutan, yang semuanya itu bahagia di surga itu. Saya itu kalau keluar negeri suka sekali ya mencari buah-buahan yang nggak ada di Indonesia. Dan ini yang sebelah kiri ya, sebelah kiri bawah ini adalah buah ceri. Buah ceri itu kalau di Perancis tuh hanya ada 1 bulan. Jadi memang dia hanya pada saat musim musim panas saja ya tumbuhnya. Dan kita kan kalau makan buah ceri biasanya buah ceri yang udah dimanisan itu kan ya. Kadang-kadang juga di Indonesia dijadi cerme yang dijadiin manisan buah ceri. Padahal buah ceri yang sebenarnya di sana pun juga tidak selalu ada. Dan buah ini enak sekali, enak sekali. Apa ya? eh eh, Kalau buat saya dibandingin anggur mah kalah gitu anggur itu ya. Dia itu rasanya itu gimana ya, susah. Dan ini udah pernah merasakan buah ceri yang fresh belum? Mungkin kalau di Arab Saudi ada ya, di Arab Saudi kadang-kadang suka apa aja ada di sana. Baik, selanjutnya. Jadi di dalam surga itu mereka boleh meminta apa saja. Dan
tidak akan kehabisan, tidak akan dilarang, ya. Apapun yang diminta itu akan didatangkan, ya. Jadi ini keistimewaan dari para penghuni surga itu mereka diperbolehkan minta apa saja. Ya, misalnya saya minta ya buah ceri tapi segede melon gitu. Misalnya gitu ya. Wah, supaya puas gitu makannya gitu. Kalau buah ceri kecil satu-satu gitu ya. Kalau jadi buah ceri segede melon gitu. Ya Allah minta yang seperti itu, nggak usah minta sama Allah lah, minta sama para penghuni aja ya, apa namanya si penjaga surga, maka akan dibawakan ya. Dan kalau buah-buah itu akan ada dan kadang-kadang dalam ayat lain dikatakan bahwa buah-buahan itu ada di pohon-pohon ya. Dan kalau kita ingin mendapatkan buah itu, kita ingin aja pohonnya tuh merunduk, pohonnya merunduk dan kemudian kita mudah mengambilnya, memetiknya dan setelah dipetik itu dia berbuah lagi gitu, tumbuh lagi gitu ya, Masya Allah. Iya, Insya Allah. Kalau saya mungkin kalau di sana inginnya tuh buah durian. Saya pengen durian ya. Karena di sini durian itu yang suka 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 nyesel gitu. Udah beli mahal-mahal, nggak taunya nggak enak gitu ya. Jadi pengen nanti minta buah buah durian yang enak gitu, yang lebih enak daripada montong. Yang tapi kulitnya mulus gitu, jadi bukanya gampang gitu. Baik, selanjutnya. Kemudian la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Ya, jadi yang pertama, yang keempat, yang kelima ini adalah mereka tidak akan merasakan kematian di dalamnya, kecuali kematian yang pertama, jadi kematian ketika di dunia ini. Dan waqahum, nah ini kan kata waqah itu kan dari kata takwa juga. Takwa dengan wako itu sama ya ininya, asal katanya. Wa waqahum adzabal jahim. Jadi mereka dipelihara, dilindungi dari azab jahim, azab api neraka. Ya, jadi tidak ada kematian. Baik, apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir yang disebut dengan dan hadis-hadis terkait dengan kematian ini. Jadi menurut Ibnu Katsir ya, eh, selain mendapatkan nikmat yang besar, eh, apa namanya kekekalan, mereka juga dipelihara juga dari kepedihan yaitu azab neraka. Dan mereka juga memperoleh apa-apa yang diinginkan dan diselamatkan dari ketakutan. Ini pada intinya begitu. Nah, salah satu yang menjadikan manusia tidak suka itu adalah kematian. Karena kematian itu adalah yang mencabut kenikmatan, mencabut kenikmatan. Jadi ya sedang sesuatu yang disukai ketika mati sudah tidak bisa melakukan itu lagi. Ya, kalau disukainya adalah jalan-jalan, maka kematian itu sudah nggak bisa jalan-jalan lagi. Ya, kalau yang disukainya adalah makan buah-buahan, ketika mati tidak makan buah-buah lagi gitu. Jadi orang tidak suka dengan kematian itu. Akan tetapi di surga, apalagi di surga itu semuanya serba berlimpah, semuanya serba menyenangkan dan kemudian harus mati lagi gitu kan. Wah, nah makanya di dalam hadis ini dalam ayat ini Allah menjanjikan bahwa la yadzukuna fihal mauta, tidak akan mereka merasakan satu kematian lagi, tidak akan merasakan kesakitan lagi dan mereka hanya mendapatkan kekekalan saja. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, andai kata maut itu didatangkan dalam rupa seekor kambing, kambing gibas yang bertanduk, ya. Lalu dia itu kambing itu ibaratnya diberhentikan di antara surga dan neraka, ya. Kemudian si kambing ini disembelih. Artinya kalau kambing itu adalah permisalan dari kematian, maka kematian itu sudah nggak ada lagi. Di akhirat tidak ada kematian lagi. Hanya satu kali kematian, yaitu kematian ketika manusia beralih pindah dari alam dunia ke alam barzah. Dan kemudian si kambing ini akan diletakkan di antara surga dan neraka dan dia disembelih. Dan dikatakan artinya dimatikan ya. Hai ahli surga, kekalah.
tidak ada kematian lagi. Hai ahli neraka, kekallah dan tidak ada kematian lagi. Masya Allah, buat kita yang ahli surga, ya Allah, berikan kepada kita nikmat surga, jadikanlah kami ini penghuni surga dengan sedikitnya dari amal-amal kami dan jauhkanlah kita dari siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya. Nah, kalau di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dikatakan kepada ahli surga, sesungguhnya kalian akan tetap sehat, ya. Kalian tidak akan sakit selama-lamanya, dan sesungguhnya kalian akan tetap hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan kalian akan hidup dengan penuh kenikmatan, tidak akan sengsara selama-lamanya, dan kalian akan tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, kenikmatannya seperti ini ya. Jadi kekal kenikmatannya, kekal kehidupannya. Ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dalam hadis Ibnu Katsir ya, yang tertera dalam Ibnu Katsir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Dan dia hidup nikmat di dalamnya, tidak akan sengsara, hidup kekal di dalamnya, tidak akan mati, pakainya tidak akan rusak, serta kemudaannya tidak akan luntur atau tidak akan hilang. Nah, ini hadis-hadis terkait dengan kekalnya ahli surga. Selanjutnya, Masya Allah ya, semoga kita dikaruniakan surga. Ayat 57 disebutkan fadlam mirrabbika dzalika huwal fauzul adzim. Ini adalah fadl dari Allah, dari Tuhan kamu. Mirrabbika dzalika huwal fauzul adzim, dan ini adalah suatu kemenangan yang sangat besar. Al-fauzu artinya kemenangan, al-azim artinya besar, mulia, hebat, amazing, itu adalah al-azim. Menjadikan tercengang, menjadikan ya itu namanya al-azim. Ya. Jadi apakah fadl itu? Fadl itu artinya adalah kalau kita lihat di dalam kamus, di dalam bahasa Arab, arti daripada fadl itu banyak artinya. Jadi bahasa Arab itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu biasanya paling tidak ada dua kata, ada dua makna. Contoh misalkan kata syaroba. Kata syaroba artinya adalah minum, dan minumnya itu untuk menghilangkan haus, itu syaroba. Ya. Ada kata lain untuk menyatakan minum, tapi ada minum yang tidak menghilangkan kehausan. Contoh kayak kalau misalnya kita ke kondangan ya minum-minum, tapi kan nggak haus sebetulnya, cuman minum aja gitu kan. Atau kita di bertamu ke rumah seseorang dan kemudian kita disuguhin minum, kita minum padahal kita belum setelah minum ya biasa aja karena kita nggak haus dan kita tidak menghilangkan haus kita. Maaf. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Arab, kata fadl itu mempunyai banyak arti. Artinya dia bisa berarti kebaikan, dia bisa berarti kebajikan, bisa berarti sesuatu yang lebih. Kemudian bisa berarti sesuatu yang ditambahkan. Juga bisa berarti kehormatan atau keutamaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata fadl itu suka disebutnya adalah keutamaan atau karunia. Ya, keutamaan atau karunia. Tapi yang menarik adalah buat saya kata fadl itu tuh mempunyai arti yang harus diungkapkannya dalam sebuah kalimat gitu loh. Dalam artinya tidak bisa diungkapkan dalam kata gitu. Kata fadl misalnya apakah yang disebut dengan fadlullah? Ya. Atau fadlullah artinya fadlnya dari Allah. Sesuatu yang apa artinya fadlullah? Fadlullah itu adalah kebaikan yang sangat berlipat ganda, ya, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya sebagai bentuk penghormatan dan untuk memuji keutamaan hamba-hambanya itu. Ya karena orang bertakwa, Allah itu kan asyakur, mensyukuri. Jadi kalau ada hambanya yang taat kepada Allah, maka Allah akan
bersyukur kepada hambanya ini, ya. Padahal kita taat juga dari Allah juga ya. Allah tuh baik banget. Pokoknya ujung-ujungnya tuh kalau kita punya kebaikan, ujung-ujungnya Allah lagi. Punya kebaikan, Allah lagi gitu. Kita tuh hanya dilewati oleh kebaikan. Kita bukan yang menciptakan atau meng-create kebaikan. Jadi kayak misalnya nih ya, kita datang ke pengajian sekarang ini. Ini adalah satu kebaikan. Akan tetapi kita nggak akan bisa datang ke sini kalau kita tidak berikan hati yang lapang, kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak suka Quran, kalau kita tidak sedang dalam kesulitan. Kalau kita kesulitan kita bisa datang. Jadi kedatangan kita di sini ini pun adalah juga diberikan oleh Allah kesempatan itu, gitu. Jadi intinya kebaikan itu datangnya kan dari Allah, gitu. Akan tetapi ketika manusia itu melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan penghormatan kepada hamba-hambanya. Jadi Masya Allah, Allah tuh baik banget ya. Dan jadi kalau at-fadl itu adalah karunianya itu atau kebaikan yang Allah berikan kepada manusia itu lebih dari apa-apa yang dijanjikan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, contoh misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan eh, apa jalan keluar ya. Bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar. Nah, jalan keluarnya ini ya bisa jadi nggak satu, bisa bisa jadi banyak jalan keluarnya. Kita bisa milih ya, misalnya lagi nggak punya uang misalnya gitu ya. Aduh ya Allah, gimana nih kebutuhan anak sekolah ya, saya harus bagaimana, apakah saya harus berhutang atau saya harus eh, pinjam-pinjam seperti apa, kemudian minta pertolongan Allah, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki itu ya. Maka kemudian Allah itu akan berikan, Allah akan berikan itu dari jalan yang tidak mungkin direkayasa oleh manusia. Dan kemudian ketika dia datang rezeki jalan keluar itu bisa jadi nggak satu, datang dari si A, datang dari si B, datang dari si C ya. Maka kemudian menjadi bertambah-tambah gitu. Ya, misalnya ada seseorang yang pengen naik haji tapi dia tidak mempunyai rezeki, tapi dia benar-benar dalam hatinya ingin mendapat pergi ke haji. Maka ketika dia berhaji ya, ketika dia dapat saat dapat saatnya dia bisa ke Baitullah itu, dia bisa ditambah oleh Allah misalnya, ditambahkan menjadi ada yang menambahin, oh jadi haji biasa menjadi haji plus misalnya gitu. Atau ada lagi yang nambahin ini apa namanya, buat beli buat bekal gitu, buat pegangan tangan. Ada lagi yang ngasih baju, ada lagi yang ngasih koper, ada macam-macam. Jadi akhirnya banyak sekali yang didapatkan ya. Itu buat orang-orang yang itu namanya fadlullah ya. Jadi yang dijanjikan Allah makhraja itu jalan keluar, tapi bisa jadi jalan keluarnya lebih dari satu. Atau misalnya ketika seseorang bersedekah, bersedekah itu pahalanya kalau di dalam hadis 10 kali lipat ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu apa namanya 70 kali ya. 70 kali, kemudian ada cabangnya lagi 100 jadi ada 700 kali dan kemudian bighoiri hisab. Akhirnya itu bighoiri hisab. Jadi yang bighoiri hisab itulah yang 70 jadi 700 jadi bighoiri hisab, itulah yang disebut dengan fadlullah ya. Kalau janjinya itu kebaikan dibalas dengan 10 ya, kalau keburukan dibalas dengan satu. Tapi kalau fadlullah itu ya Allah, karunia Allah itu banyak sekali. Makanya disebutkan di sini kata fadl itu juga mengandung arti kelebihan, sesuatu yang ditambahkan ya, dan diberikannya juga dengan kehormatan. Ya, jadi inilah disebut dengan fadlullah. Saya senang sekali dengan kata-kata fadlan ini ya, fadlullah atau fadl ini karena rasanya tuh jadi banyak banyak harapan gitu ya. Allah tuh kalau kita meminta kepada Allah itu eh, suka-sukanya Allah ngasih lebih dari apa yang kita minta. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa
Apabila seseorang itu sibuk dengan berzikir kepada Allah, maka aku akan berikan kepada dia apa yang lebih baik dari apa yang dia pintakan. Jadi kan manusia tuh minta ya pada Allah. Minta tuh bagus ya, berdoa tuh bagus sekali. Kita minta kepada Allah ya. Tapi kalau kita tuh sibuk dengan selain meminta, misalnya sibuk dengan menghatamkan Quran ya, sibuk dengan menghafal Quran ya, sibuk dengan menolong orang ya, sibuk dengan sholat malam, sibuk dengan sedekah gitu kan. Hari-harinya tuh penuh dengan kesibukan, maka Allah tuh akan kasih yang lebih baik. Karena kadang-kadang orang-orang seperti ini dia mintanya nggak banyak gitu, karena dia udah sibuk dengan amalan itu sendiri. Dan orang yang seperti ini oleh Allah diberikan yang lebih baik dari apa yang dia pintakan. Kalau seandainya dia ingat untuk meminta. Ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Ya, menarik kata Fadlullah ini. Nah, jadi di dalam Ibnu Katsir disebutkan, ya, sesungguhnya yang diperoleh oleh manusia ketika masuk ke dalam surga itu adalah karena kebaikan Allah, karena karunia Allah, ya. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa kalian tuh urusannya tuh beramal, ya. Amal saja. Luruskanlah niatnya. Kemudian dekatkanlah kalian dengan amal-amal itu dan ketahuilah bahwa seseorang tidak akan dapat dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Nah, ini lucu loh, filosofinya tuh lucu kalau menurut saya. Karena gini, urusan kita tuh beramal, gitu ya. Kemudian luruskan niat. Kemudian jadikan amal itu sesuatu yang dekat dengan kalian, ya. Dan setelah itu ya sudah seperti itu, surga itu pun bukan sesuatu yang diperoleh oleh amalnya gitu. Lalu kemudian para sahabat bertanya, dan tidak pula engkau wahai Rasulullah, kan engkau maha mulia, maha hebat, maha Allah tuh Rasulullah tuh kan maha baik sekali gitu kan ya. Pengorbanannya ya, kebaikannya memberikan petunjuk dengan hinaan, cercaan ya, cercaan disebut dengan gila ya segala macam. Maka Rasul menjawab, ya aku tidak pula aku karena kalau Allah tidak memberikan fadlnya kepada aku, tidak ada rahmatnya ya, kecintaannya kepada aku, eee, nah ini kan disebutkan di sini dalam birahmati minhu wa fadl. Jadi sesungguhnya aku tidak juga bisa masuk surga kalau aku tidak mendapatkan kasih sayang Allah dan tidak mendapatkan fadl itu tadi gitu ya. Karena pada intinya tuh surga tidak bisa dibeli. Surga tuh kalau dibuat transaksi jual beli itu nggak imbang gitu ya, nggak imbang karena kenapa? Contoh aja di dalam surat Ad-Duhan. Ad-Duhan ini janjinya adalah apabila seseorang membaca surat Ad-Duhan satu kali aja membaca, maka akan mendapatkan sebuah istana di surga. Itu kan rasanya tuh masa iya sih gitu ya kalau orang yang nggak ini masa iya sih Allah kan sedemikian segitunya gitu. Masa cuman baca surat, apa namanya, membaca surat, Ad-Duhan yang 59 ayat itu saja, eee, sudah bisa mendapatkan rumah ya. Kita kan beli rumah sekarang mahal ya. Rumah zaman sekarang tuh 1 miliar ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nah ini dapat istana. Istananya ada yang dari dari permata, dari aduh di rumah aja ini juga nggak ada permatanya gitu ya, apalagi rumah dari permata dan ini tidak kebeli sebetulnya. Apa yang kayak ibaratnya tuh surga tuh terlalu mahal untuk kita beli karena kita nggak punya modal untuk membeli surga itu. Ya beli rumah aja susah di dunia ini apalagi Eee, beli 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 istana di surga gitu. Tapi Allah Allah tuh demikian obral-obral gitu loh. Pokoknya modalnya tuh iman, habis iman kemudian beramal soleh, kemudian ikuti aja apa perintah-perintah Allah yang nggak masuk akal itu dan kalian akan mendapatkan kebaikan. Ya Masya Allah. Jadi saya tuh ya terus terang aja ketika saya, belajar Belajar ya saya pernah dulu waktu masih muda tuh belajar di area-area sufi gitu ya, ada punya guru gitu kan. Itu rasanya kok, menjadi sulit ya beragama itu kok untuk mendapatkan
ridho Allah, mendapatkan apa namanya, mencapai Allah, menggapai Allah itu kok rasanya berat sekali gitu. Tapi ketika saya kemudian mulai menghafal Quran, mulai mempelajari Al-Quran, saya kadang-kadang berkata dalam hati, kok Allah tuh baik banget ya? Kok apa namanya, kadang-kadang dengan amalan-amal yang sedikit saja, tapi Allah memberikan balasan yang berlimpah ruah. Jadi Allah tuh memang betul-betul Al-Bar, ya, maha baik, Allah yang maha baik. Dan ini kalau seseorang mendapatkan fadlu mir rabbik itu, maka ini adalah huwal fauzul adzim. Ini adalah kemenangan yang besar. Kemenangan sejati itu bukan kemenangan apa namanya, kemenangan di dunia ya, tapi kemenangan sejati itu adalah di akhirat sebetulnya. Kalau di dunia kita mendapatkan kemenangan alhamdulillah, tapi kalau enggak apa-apa, di akhirat itu yang kita gapai karena itu nilainya lebih daripada kemenangan di dunia ini. Baik, selanjutnya. Taika, kita sampai jam berapa? Ya Bun, kan ini insya Allah sampai 59 ya Bunda ya ayatnya ya. Sebenarnya sekarang sudah jam 5.06 ya, lewat 6 menit gitu. Gimana Bun? Beri saya 10 menit ya. Kalau enggak, rasanya kagok gitu kalau kita enggak selesaikan hari ini. Baik. Ayat 58 ya. Jadi setelah surga, kemenangan langsung dikaitkan dengan Al-Quran. Nah ini, jadi Al-Quran itu adalah benar-benar kunci gitu. Kunci kita mendapatkan surga itu ya dari Al-Quran ini. Amalan yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah mempelajari Quran dan mengamalkannya. Ada yang bilang, Mbak, saya ngamalin aja, saya nggak usah ngapalin gitu, saya nggak usah mempelajari. Kalau gitu gimana tahu kalau betul-betul yang diamalkan sesuai dengan Al-Quran? Harus lihat Al-Quran dulu, harus belajar dulu, baru tahu apa yang harus diamalkan gitu. Orang contoh aja, misalkan orang mengatakan bahwa siapa orang kafir? Orang kafir sana, 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 yang itu, yang itu, yang itu gitu. Padahal orang Islam juga bisa mendapatkan kekufuran itu. Ya, Siapa yang masuk surga? Yang masuk surga itulah kita. Padahal orang Islam ada yang masuk ke dalam neraka dan orang yang apa namanya, bukan muslim pun itu ada orang-orang yang masih akan bisa mendapatkan pertimbangan dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Itu di Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita untuk untuk tidak hitam putih, tapi kita diajarkan untuk ya abu-abu, open minded terhadap segala apa yang ada dalam dalam jangkauan mata kita, indera kita, dan kita melihat kebesaran Allah dan kita mengatakan kita adalah bukan orang-orang yang bisa melakukan penilaian terhadap orang lain. Ya, itu yang Al-Quran ajarkan. Jadi bagaimana kita bisa beramal sesuai dengan Al-Quran kalau kita nggak pelajari apa itu Al-Quran. Baik, sesungguhnya di sini kemudian Allah bagaimana mempelajari yang pertama dari Al-Quran itu adalah menghafalkannya. Ya, fa inna ma yasarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami itu mudahkan Al-Quran itu dengan lisanmu, lisan Rasulullah SAW ya. Di sini katakannya adalah kak ya la'allahum yatadzakkarun supaya mereka itu mendapatkan pelajaran. Jadi Allah mudahkan Al-Quran itu dari lisan Rasul supaya manusia bisa mendapatkan pelajaran selanjutnya. Jadi Al-Quran itu kembali lagi disebutkan di sini adalah lisan. Next, Tahika. Lisan, ya, lisan. Jadi Al-Quran itu bukan buku. Tapi ya di sini saya tulisan saya ada gambarnya tuh buku ya, mushaf Quran. Tapi sebetulnya Al-Quran tuh ya, yang utama itu bukan berarti kita punya di ruangan rumah kita ada banyak Al-Quran yang besar, yang kecil gitu. Bukan itu. Al-Quran itu ada di dalam hati. Ya, Al-Quran itu di dalam hati dan dikeluarkannya dengan lafaz lisan di lisan kita ini. Jadi Al-Quran itu sama sekali bukan bukan materi ya, material, sesuatu yang sifatnya ruhiyah Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu kalau di dalam bahasa Arab ya, itu mudah, jelas, terang, gamblang ya, dan komplit gitu pemahamannya ya. Dan buat orang-orang yang orang Arab sendiri Al-Quran itu adalah indah juga. Dia bahasanya itu sangat indah, tidak seperti puisi dan tidak ada orang yang bisa melakukan satu ayat pun daripada Al-Quran itu. Jadi
Al-Quran ini adalah lisan, ya. Jadi ini juga adalah juga menjadi satu pemahaman kita gitu bahwa kalau misalnya Mbak, kalau misalnya gitu Al-Quran itu bukan sesuatu bagaimana kita mengkonsumsi Al-Quran. Yang konsumsi Al-Quran itu adalah dengan menghafal, ya. Dan menghafal itu mudah loh. Menghafal itu sangat mudah. Menghafal tuh nggak usah pakai berpikir. Jadi jangan banyak pikir kalau menghafal itu ya. Jadi rahasianya orang menghafal itu adalah jangan terlalu difikirin gitu. Karena kalau difikirin tuh gini, aduh kok saya nggak hafal-hafal, saya nggak hafal-hafal. Itu jadi berpikir, nggak usah berpikir, lafazkan aja, ulangi aja, dengarkan saja. Dan kalau kita mau mudah menghafal, sering-seringlah untuk mendengarkan, kan sekarang udah banyak sekali ya, apa namanya, di HP juga ada Al-Quran. Dengerin aja, dan apalagi ada yang sudah bisa Al-Quran digital itu kan bisa dibolak-balik, jadi satu ayat diulang diulang gitu, atau pakai 5 ayat diulang 5 ayat diulang, 10 ayat diulang. Itu belum proses menghafal, itu baru proses mendengar. Nanti setelah, mendengarnya itu sambil sambil setrika, sambil cuci piring, sambil nyapu, sambil jalan-jalan, sambil banyak hal gitu ya, nggak usah harus pay attention atau benar-benar gitu dengerin tuh, nggak usah harus begitu. Dengerin aja kayak orang-orang lain mendengarkan lagu. Nanti setelah itu ada step kedua adalah kita mulai menghafalkannya. Mulai membacanya, mengulang-ulanginya, dan semakin kita senang menghafal, semakin mudah kita masuk gitu, hafalan itu masuk ke dalam diri kita, ya. Jadi ingat para sahabat menghafal nggak pakai mushaf, ya. Kalau kita mau kemampuan dari manusia itu lihat para sahabat mereka nggak pakai mushaf. Mbak, kalau menghafal harus pakai mushaf. Enggak harus ya. Dengerin aja juga bisa kok. Ya, kadang-kadang saya juga kalau macet itu kalau pulang kantor ya, macet, saya buka itu HP itu apa namanya? 5 ayat, 5 ayat, muter lagi, 5 ayat, muter lagi, 5 ayat, muter lagi. Itu 20 menit ya, 25 menit sampai di rumah sudah bisa hafal setengah halaman. Hanya dengan mendengar gitu loh. Dan itu mudah sebetulnya. Kalau kita masih merasa susah menghafal, biasanya karena kita kebanyakan mikir gitu. Kita nggak santai dalam menghafal itu, punya tekanan-tekanan dalam menghafal, maka kita akan sulit untuk bisa benar-benar apa namanya masuk ya hafalan itu. Tapi kalau kita santai, kemudian itu insya Allah cepat dan makin makin banyak hafalan kita masuk ke hafalan yang selanjutnya tuh kalau ada yang mengatakan, di atas 5 juz itu akan mudah untuk menghafal, emang betul. Setelah ya ada yang sebagian di atas 3 juz sudah mudah menghafal gitu. Jadi, menghafal itu ketika kita sudah banyak hafalannya ya, 3, 4 juz, 5 juz, maka setelahnya itu menghafal itu adalah sangat mudah. Karena apa? Kosa-kosa katanya juga kosa-kosa kata yang apa ya, yang banyak yang sama ya. Jadi kayak diulang-ulang lagi, diulang lagi gitu ya. Jadi, saya senang sekali dengan komunitas ini di mana kita sama-sama menghafal Al-Quran, ada yang sendiri-sendiri, ada yang bersama-sama, seperti yang Teh Tini katakan tadi, kita juga ada yang mau menghafal apa saja, silahkan kita bisa terima setorannya dan, akan dikoreksi oleh memang yang, kompeten untuk melakukan koreksi itu. Jadi ini ya, apa namanya, Al-Quran itu adalah sesuatu yang intinya adalah sangat mudah untuk dihafalkan ya, tapi harus ada proses awalnya itu tadi. Baik selanjutnya. Nah yang ayat 59 ya, fartaqib innahum murtaqibun. Ya, tunggulah, maka innahum mereka orang-orang lain juga, mereka adalah orang-orang murtaqibun. Yang lain-lain itu juga para murtakibun, para penunggu gitu ya. Jadi ini apa artinya? Ya, ayat ini tuh sangat menarik sekali buat saya. Akhir daripada ayat ini tuh fartakib innahum murtakibun. Tunggu, ya, tunggu. Sesungguhnya orang-orang di luar sana, kalau dalam konteks ini adalah kaum musyrikin Mekah, mereka itu juga sedang menunggu, gitu. Dan kita itu dalam hidup tidak ada yang instan, semuanya itu ada proses menunggu. Ya, kita lihat selanjutnya. Ya,
Jadi kalau di dalam Ibnu Katsir ini karena hubungannya dengan kaum musyrikin Makkah. Sesungguhnya eh, yang ditunggu salah satunya adalah kemenangan, ya kan, ada Futuh Mekah itu ya. Setelah 13 tahun di Madinah maka Futuh Mekah itu terjadi ya. Dan kalau kemenangan itu adalah pasti ya. Karena memang Allah juga sudah menetapkan dalam surat Al-Mujadilah ya, kalau aku sudah menetapkan peperangan ya, kalau aku sudah kasih tahu cara-caranya untuk mendapat kemenangan itu, maka para rasul-rasulku itu pasti menang. Rasul menang karena Rasul itu udah makrifat kepada Allah. Kita juga bisa menang gitu. Tapi kita harus makrifat itu kepada kepada Al-Quran itu. Kita harus kenal sama Al-Quran itu. Baru kita bisa mendapatkan kunci-kunci kemenangan. Kunci kemenangan dalam peperangan itu adalah ada di dalam surat Al-Taubah dan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu juga surat-surat yang sangat menarik. Nanti udah saatnya kita akan membahas surat-surat itu karena Masya Allah ya, itu surat ayat perang tapi isinya bukan 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 perintah membunuh atau itu saja gitu, tapi banyak hal-hal yang sangat menarik dalam surat-surat perang karena di dalamnya ada akhlak ya, ada akhlak yang Allah ingin ajarkan kepada Rasul dan para sahabat. Ya, jadi kalau dalam surat Al-Mu'min disebutkan sesungguhnya pastilah kami akan menolong rasul-rasul kami ya. Tapi ini saya ingin menambahkan sedikit tentang masalah menunggu tadi ya. Karena menunggu itu erat kaitannya dengan sabar. Jadi innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar dan tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang sabar. Selanjutnya, Taika, menunggu itu apa saja? Menunggu itu ya bisa jadi juga pertama misalnya banyak hal masalah menunggu. Ada yang menunggu supaya masalah kita diberikan jalan keluar Allah. Kita punya punya masalah ya, dan setiap masalah itu kita menunggu ya, kita menunggu agar masalah-masalah itu eh, terselesaikan ya. Dalam surat Al-Ahqaf disebutkan ini Masya Allah, fasbir kama sobaru ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah kamu ya seperti sabarnya orang-orang yang dari para rasul yang mempunyai keteguhan hati. Ya, jadi kita karena itu kita perlu belajar ya tentang para nabi dan rasul itu ya. Wah, ceritanya tuh kalau nabi dan rasul tuh saya baru belajar beberapa nabi ya, nabi 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 Isa, Nabi Musa ya, yang dekat-dekat dulu ya. Nah, itu kalau melihat perjuangan mereka, Masya Allah, kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu nggak ada apa-apanya. Musa itu demikian, demikian, demikian hebatnya, sabarnya menghadapi 40 tahun menggiring kaum Bani Israel itu 40 tahun meninggalkan anak dan istrinya sampai anak dan istrinya bilang ini nggak bisa gitu diminta sama Allah supaya aku ikut atau maksudnya keluarganya ikut. Musa bilang jangan gitu karena apa namanya ujian Bani Israel itu memang hebat banget untuk Musa. Jadi dia nggak ingin eh, keluarganya terkena dampak dari itu. Jadi keluarganya ditinggalkan gitu ya bersama dengan orang tuanya, dengan mertuanya. Nah, tapi hebatnya Musa menghadapi orang-orang yang fasik daripada orang-orang Bani Israel itu 40 tahun mengembara di padang pasir, makannya minim sambil ketemu orang-orang yang imannya tuh bolak-balik antara iman dan kafir gitu, iman dan syirik gitu. Dan Masya Allah hebat sekali Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, kemudian ada lagi yang menunggu terkabulnya doa, ya. Dalam surat Al-Ghafir ya ayat 35 dikatakan fasbir inna wa'dallahi haqqa wastaghfir lidzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Ya. Al-Ghafir ayat 55 ya. Baik, jadi bersabarlah kamu kalau Allah itu ya pasti mengabulkan doa kita ya. Cuman ada proses menunggu itu dan ketika proses menunggu itu hendaklah kalian meminta ampun, beristighfar, bertasbih, bersyukur, memuji kepada Allah di setiap waktu pagi dan petang hari. Nah, itulah yang akan menjadi jalan kita itu terbuka, mudah, semuanya mudah karena kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita dan
tugas kita bukan bertanya-tanya, ya Allah kapan terkabulnya, tapi tugas kita itu adalah mengisi dengan istighfar dan tasbih. Selanjutnya, yang ketiga adalah menunggu saat kematian. Nah, kita kan sama-sama antri ya menunggu saat kematian. Menunggu di alam barzah. Alam barzah berapa tahun orang-orang menunggu di alam barzah? Ya, Masehi aja sekarang udah 2023 ya. Sebelum Masehi berapa? Ya, sebelum Masehi berarti udah berapa puluh ribu tahun. Ada yang 4.000 tahun sebelum Masehi, ada yang meninggal saat itu. Ya berarti kita 6.000 tahun, 7.000 tahun, 8.000 tahun menunggu di alam barzah, dan kita menunggu di alam barzah di dalam tanah itu berapa sebelum hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi hidup ini penuh dengan menunggu. Yang selanjutnya yang kelima adalah menunggu di padang mahsyar. Nah, menunggu padang mahsyar juga lama juga. Kemudian menunggu giliran di hari pengadilan. Nah, di sini itu kalau dia mengkana fi miqdaru khamsina alfasana. 1 hari di akhirat itu di padang mahsyar maupun di giliran di hari pengadilan itu menunggu antrian ada proses yaumuddin itu 1 hari itu 50.000 tahun. Masya Allah. Jadi kita itu jangan pernah komplain di dunia ini tentang hal-hal, Masya Allah, Insya Allah ya diberikan kekuatan gitu loh. Kita itu jangan jangan banyak mengeluh gitu, karena sebetulnya kesabaran itu yang harus kita lakukan di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesabaran yang harus kita lakukan nanti di yaumul akhir. Selanjutnya yang ketujuh adalah eh, kita sudah habis ya, menunggu masuk surga ya. Yaitu menunggu surga adalah kan masing-masing beda-beda ya, ada yang masuk cepat, ada yang masuk lambat gitu. Pada intinya kita semuanya ada proses menunggu yang sangat lama. Baik, sebagai penutup saya ingin menyampaikan sedikit apakah teman-teman bisa 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 berbagi tentang menunggu menunggu apa lagi yang harus kita lakukan, menunggu apa lagi kita di dunia ini ya, yang sehingga di dalamnya kita harus melakukan kesabaran ya. Moga-moga kita bisa masuk diskusi ini di forum chatting. Silahkan. Baik, kita tutup apa namanya, udah selesai ini ya, apa namanya, surat Ad-Dukhan. Kita sudah selesai pembahasannya. Baik, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silahkan karena waktunya sangat terbatas kelihatannya. Ya, alhamdulillah, jazakillah khair Bunda, hatur nuhun. Sesi terakhir alhamdulillah ya, Ad-Duhan selesai gitu ya pembahasannya. Sudah 59 ayat. Nah, tadi itu mungkin kita isi sambil menunggu 18.30 kita isi dengan pertanyaan terakhir dari Bunda ya. Yang share itu ya Bunda. Selain yang 7 tadi ya Bunda maksudnya. Selain yang 7 tadi, apabila teman-teman atau teteh Bapak Ibu di sini punya pengalaman gitu tentang sesuatu yang membuat kita menunggu, silahkan di-share, bisa langsung on cam gitu ya, audio juga atau lewat chat, silahkan. Silahkan teteh kita manfaatkan waktunya. Bisa komen, bisa komen atau bisa tanya apa saja. Jadi menunggu itu salah satunya buat saya yang menunggu kalau dalam konteks sambil menunggu ya pertanyaannya. Menunggu itu menunggu faham Quran. Menurut saya ada juga menunggu faham Quran. Jadi kita untuk memahami Al-Quran itu tidak cukup satu kali sesi pengajian kita langsung faham Quran itu enggak. Harus sabar gitu sampai betul-betul bisa ini ya, bisa memahami Al-Quran. Baik, ada yang chatting? Ya, ada ini Bunda dari Bu Rosmana, katanya menunggu kesembuhan untuk yang sakit. Ya, sedang sakit ya. Ya, sama ini. Ini saya juga sedang sakit ini. Jadi saya sedang kena masalah di sini ada saraf ya. Jadi makanya tadi saya sering begini itu karena nggak enak tangannya gitu kan, dan kadang-kadang ngerasa demam. Nah, tapi selama ini Ibu, kalau sakit itu kalau kita minta nanti juga sembuh gitu loh. Yang sekarang tinggal sabar aja nunggu saatnya sembuh gitu. Iya, ini Bu Rosmana yang sakit atau menunggu yang sakit?
Menunggu yang sakit. Wah, menunggu yang sakit itu juga perjuangan itu. Perjuangan, Bu. Siapa Bu yang sakit? Suami. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah maju ini membaik gitu, insya Allah. Ya Bu, menunggu dan bersabar dan sambil Ya. ngapalin Quran. Wah, mantap itu Bu. Insya Allah. Mantap itu bener. Ibu, saya dulu menunggu merawat ibu saya. Ibu saya sekarang udah almarhum tahun 2005. Ibu saya itu sakitnya yang bersama saya itu 9 tahun. Ya, 14 kali masuk ke rumah sakit. Terakhir masuk rumah sakit itu sampai sebulan. Yang terakhir itu sebulan, 3 bulan ya. 3 bulan tuh keluar masuk. Masya Allah, yang menjadikan kuat itu cuma satu Quran saya itu. Iya Bu, karena kan jenuh Bu. Karena anak perempuan tuh cuma saya, yang lainnya kan adik saya masih di Jerman, kakak saya jauh di Malang. Jadi akhirnya saya yang merawat. Dan yang menjadikan kuat itu adalah Al-Quran. Karena apa kan jenuh Bu, itu apa nunggu di rumah sakit tuh capek gitu ya. Jadi tapi seneng kalau misalkan pas nunggu, dapat 5 ayat, dapat 10 ayat, senang sekali. Ya. Masya Allah. Semoga ini Ibu Rosmana juga diberikan kesabaran ya Bu ya, kesabaran. Terus diisi Bu, diisi ini Bu Rosmana nih rajin ini menghafal surat Ad-Dukhan. Iya, rajin. Sudah hatam belum Ibu Rosmana? Ya. Sudah hafal, sudah sampai 59 belum? Belum, justru saya masih ngerayap banget gitu jalan. Enggak apa-apa ya. Yang penting kita maju terus ya. Telepon Julia juga sedang menghafal surat Ad-Dukhan juga ya. Halo Bunda. Halo Mbak Hanif, terkasih juga. Enggak apa-apa, pokoknya lakuin aja. Kan tadi bilang di hadisnya beramallah ya. Udah, kita cuman beramal aja gitu. Nanti awal-awalnya kita satu surat itu, satu ayat itu kita harus melafazkan, misalkan kalau menurut seorang ulama ya Hafiz Quran yang dari Habibur Rahman itu, sebetulnya kita menghafal itu rata-rata 300 kali. Satu ayat itu 300 kali. 300 kali diulang ya Bun. 300 kali. Ya, kalau ada yang 20 kali, 30 kali udah bisa, wah hebat, tapi biasanya harus dimurojaah lagi. Nah, kemudian ayat jadi suatu surat dari ayat, kemudian digabung jadi satu surat, itu juga 300 kalian supaya kurang lebih supaya bisa seperti itu, seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sambil ngelamun juga bisa hafal. Benar nggak Bu? Al-Fatihah itu kita sambil ngelamun sambil apa juga dapat itu ya, karena kita udah lebih dari 300 kali, sehari itu 17 kali minimal ya, 17 kali ya sehari ya, 10 hari 170 ya, 1 bulan berapa? 30 kali 17. 17 kali itu kan berapa tuh misalnya 50 lah. 510. Katakanlah 50 kali aja. Sebulan 50 kali, setahun ya 50 kali. 510 malah sebulan. Hah? 510 kali ya, Mal. 17 kali 30. 510 ya? 510. Betul kan ini? Iya, jadi 10 hari itu 170 kali ya, berarti kalau kali 3 ya, kalau 510 ya betul 510 kali gitu kan. 510 kali kalau setahun, kalau dikali 10 aja udah 5.000 kali ya, 5.000 kali ya 6.000 kali. Setahun tuh 6.000 kali membaca Al-Fatihah, makanya sambil ngelamun, sambil apa semua bisa Al-Fatihah itu gitu. Ya, jadi kalau kita misalnya, kok saya belum hafal-hafal, udah 300 belum, ya. Jadi jangan putus asa. Kok saya nggak hafal-hafal sih Mbak? Bukan nggak hafal-hafal, kurang dosisnya itu mah, bukan apa. Iya, bukan kita nggak belet kok, kita orang yang menghafal Quran itu juga ada anak yang ini kan apa kekurangan IQ-nya itu cuman nggak sampai 100 gitu ya. Ada yang ya IQ-nya sama dengan, maaf ya, siapa Fajar ya namanya kalau nggak salah, itu IQ-nya tuh di bawah 100 itu. Ya.
Tapi dia bisa hatam Quran loh coba. Karena apa? Dia kerjaannya cuma mendengarkan Al-Quran dengan kemudian melafazkannya gitu. Jadi nggak ada yang belet gitu, nggak ada yang belet, nggak ada yang belet menghafal Quran belet tuh nggak. Yang ada tuh dosisnya salah gitu. Kurang ya. Harusnya 300 tapi apa namanya 100 aja udah ngerasa kok saya belum hafal-hafal ya, ya memang belum sampai dosisnya. Kok saya nggak sembuh-sembuh ya obatnya belum diminum gitu. Iya. Jadi kalau kalian Iya.